hadirat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah yang pertama yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal-Mukhtaram Ad-Da'i ilallah Ustazuna al-Kiram al-Murabbi wal-Ruhi Al-Arif Billah Syekhuna al-Barakah Al-Habib Hamid Nagi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Wa ilahi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa. Amin. Wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. معاشر الحبايب الكرام، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر العلماء الأعزاء، معاشر الحاضرين والحاضرات، terutama para habaib, para guru-guru, para alim ulama, terutama pimpinan dari Majlis Ratib Zikir Al-Mustafa Al-Habib Muhammad Al-Bahar, serta semua panitia pelaksana peringatan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam majlis yang mulia ini. Semoga insyaallah kita yang hadir dalam majlis yang mulia ini ataupun yang niat hadir ke majlis yang mulia ini, semuanya insyaallah Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah sampaikan hajat-hajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam taat dan taqwa, dalam sehat dan afiat, dilimpahkan kepada kita rizki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang manfaat. Semoga insyaallah hati kita umat Islam disatukan oleh Allah dalam bertakwa kepada Allah, dalam taat kepada Allah. Semoga Allah SWT selalu mengangkat tinggi orang-orang yang berpegang dengan ajaran Allah, terutama di negeri kita ini. Semoga Allah SWT hancurkan orang-orang yang berniat jahat terhadap umat Islam, terhadap orang-orang yang berpegang dengan agama Allah ini. Allah hancurkan mereka, Allah binasakan mereka. Berkat majlis maulid ini juga majlis Isra Mi'raj ini, insyaallah kita semua dikumpulkan bersama baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menuju ke surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, majlis serupa ini adalah majlis yang insyaallah akan selalu membawakan keberkahan, majlis yang insyaallah akan menjadi sebab-sebab keberuntungan bagi kita umat Islam. Ini adalah bagian daripada Raudhah min Riyadhil Jinan, salah satu taman sorga. Taman sorga enak apa tidak?
Taman surga enak apa tidak? Emang majlis ini taman surga enak di sini? Kira-kira sampai berapa jam enak di sini? Sampai subuh? Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau sahabat saja di tanah, sahabat saja di masa Rasul itu ketika mendengar Rasulullah menyatakan taman surga, jika kalian melintas di taman surga, mampirlah, bersenang-senanglah. Sahabat bertanya, yang mana itu taman surga? Apa itu taman surga ya Rasulullah? Kenapa? Karena ini masih dunia. Dunia itu tempat capek. Dunia itu tempat mikir. Dunia itu tempat kerja. Dunia itu tempat sibuk, tempat berbagai macam problem yang dihadapi. Inilah dunia. Tapi dibilang ada taman surga. Yang bagaimana taman surga itu ya Rasulullah? Rasul menjelaskan, hilaqud dzikir, tempat orang-orang kumpul berzikir kepada Allah SWT. Kita berzikir apa tidak? Dari tadi zikir apa tidak? Hilaqul ilm, tempat ilmu pengetahuan. Di sini juga dibahas berbagai macam ilmu, terutama nanti akan dibawakan oleh para guru-guru kita, para habaib kita, para ulama kita yang membimbing kita untuk lebih kenal lagi jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih kenal lagi menuju pada petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saat ini kita berkumpul bersama mengenang peristiwa yang hebat, peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang terjadi pada baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peristiwa Isra Mi'raj beliau. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah bagian daripada mukjizat, sesuatu hal yang luar biasa. Hal ini masuk pada akal. Setiap mukjizat dinyatakan oleh ulama itu masuk akal. Yang namanya mukjizat masuk akal. Hanya saja akal kita yang kadang-kadang tidak sampai. Bahkan memang hampir semua banyak manusia yang tidak memahaminya dan tidak sampai akal mereka. Itulah ulama menyatakan mukjizat itu khariqul adah, luar biasa, bukan khariqul akal, bukan luar akal. Terjadi peristiwa Isra Mi'raj bagi Nabi kita Muhammad. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usahkah cerita tentang mi'rajnya beliau, naiknya beliau dari bumi ini ke langit pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Perjalanan saja dari kota Mekah menuju ke Baitul Maqdis untuk masyarakat di masa itu sangat membingungkan. Kalau sampai dinyatakan cuma beberapa saat di waktu malam saja. Karena apa? Karena di masa dahulu kalau mereka dari kota Makkah menuju ke Baitul Maqdis akan memakan waktu 30 sampai 40 hari. Itu baru perginya saja. Untuk pulangnya begitu juga. Karena itu banyak ulama menyatakan peristiwa Isra Mi'raj minimal 3 bulan untuk pulang perjalanan. Perjalanan dari kota Makkah ke Baitul Maqdis dan pulang lagi minimal 3 bulan. Tapi Nabi SAW ketika bercerita tentang peristiwa Isra beliau, perjalanan beliau menuju ke Baitul Maqdis, kapan terjadi? Tadi malam. Pulang pun pagi ini juga, malam itu juga. Inilah yang membuat orang-orang musyrikin ketika itu tidak percaya, ini tidak masuk akal. Masyarul hadirin, inilah mukjizat. Mukjizat tetap masuk akal. Bagaimana tidak? Itu dibayangkan di masa mereka yang memang kendaraannya cuma onta dan kuda. Coba bayangkan kalau kita sekarang naik pesawat, seandainya di kota Makkah itu ada bandara, di Baitul Maqdis ada bandara, seorang naik pesawat dari kota Mekah menuju ke Baitul Maqdis dan balik lagi di malam itu juga akan tercapai. Bahkan semakin canggih pesawatnya semakin hebat, seperti pesawat tempur cuma beberapa saat bisa menempuh. Itulah gambaran hal tersebut, sesuatu yang masuk akal. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Inilah bagian daripada mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj adalah sesuatu hal yang luar biasa. Banyak sekali yang dibawa oleh Rasulullah SAW atau yang disaksikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dari berbagai macam cerita dan peristiwa. Itulah di pagi hari Rasulullah SAW ketika pulang ke kota Makkah,
Di pagi hari Rasulullah SAW menuju ke Ka'bah, Baitullah, di kota Mekah. Untuk apa beliau menghadap Ka'bah? Beliau sebetulnya ingin membawa berita ini kepada musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang ada di kota Mekah pada umumnya, menceritakan kepada mereka peristiwa yang beliau alami tadi malam itu. Ini adalah sesuatu hal yang sulit bagi Nabi kita Muhammad SAW, tapi harus beliau sampaikan. Bagaimana tidak? Ini peristiwa yang membawa bimbingan dan petunjuk. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Beliau menuju ke depan Ka'bah. Di saat beliau sedang duduk, tiba-tiba Rasulullah lagi pikir gimana cara mengumpulkan orang. Mengumpulkan orang repot apa tidak? Mengumpulkan orang banyak-banyak repot apa tidak? Repot sekali. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Inilah yang diinginkan Rasul, bagaimana mengumpulkan orang-orang kota Mekah. Beliau duduk lagi berpikir bagaimana mengumpulkan orang kota Mekah. Tidak hanya di situ, di samping itu beliau akan menyampaikan cerita atau peristiwa yang beliau alami tadi malam dari Isra Mi'raj. Tapi kira-kira orang Mekah akan menerima apa tidak? Ini yang beliau pikirkan. Lagi duduk beliau termenung memikirkan, tiba-tiba seseorang lewat. Abu Jahal. Kenal sama Abu Jahal apa tidak? Kenal Abu Jahal apa tidak? Kapan kenal sama Abu Jahal? Abu Jahal lewat ketika Rasulullah lagi duduk berpikir. Abu Jahal nanya, hal kana min syai'in ya Muhammad, apakah terjadi sesuatu wahai Muhammad? Nabi SAW menyatakan, na'am, iya. Rasulullah enggak pernah bohong. Apapun yang terjadi, resiko apapun yang beliau hadapi, beliau tidak pernah bohong. Enggak ada istilah hoak di masa itu. Kalau sekarang hoak di sana sini, ya naudzubillah min dzalik, kebohongan-bohongan terjadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak takut ketika ditanya Abu Jahal, apakah terjadi sesuatu? Beliau nyatakan, na'am, iya terjadi sesuatu. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi duduk mikir. Kalau kita duduk suka mikir apa enggak? Duduk lagi mikir apa ngelamun, menghayal. Duduk sekarang ini anak-anak muda duduk mainin HP terus ya. Sampai enggak bisa mikir apa-apa lagi ya, dibodohin sama HP. Ya. Ini kerjanya Yahudi sebetulnya, ngajak kita nggak bisa mikir. Jadi kalau udah orang pakai HP nggak sempat mikir, nggak sempat zikir, nggak sempat macam-macam lagi, udah kebawa sama. Karena itu hati-hati, HP boleh tapi harus hati-hati, jangan kebawa terus-terusan, habis waktunya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita kembali pada peristiwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lagi duduk mikir ngadep Ka'bah, gimana cara ngumpulin orang, gimana cara nyampaikan peristiwa yang terjadi pada malam hari tadi Isra Mi'raj. Tiba-tiba ada yang lewat. Siapa yang lewat? Abu Jahal. Abu Jahal melihat Rasulullah lagi duduk mikir, langsung dia nanya, ini pasti terjadi sesuatu katanya. Langsung dia panggil, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal sholawat enggak kalau ada nyebut nama Nabi Muhammad? Abu Jahal kalau nyebut nama Nabi Muhammad sholawat apa enggak?
Dia panggil ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang solawat siapa? Kita yang solawat. Ya. Kalau nama Nabi Muhammad disebut Abu Jahal enggak nyebut, enggak solawat. Yang solawat kita. Ya. Jadi kalau ada nama Nabi Muhammad disebut, solawat apa enggak? Kalau enggak solawat namanya? Kalau nama Nabi Muhammad disebut enggak solawat namanya? Nah, siapa yang ngomong? Nama Nabi Muhammad SAW kalau disebut salawat, ini perintah dari beliau sendiri. Ya, orang yang enggak salawat ketika nama beliau disebut, al-bakhil man idza dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang bakhil, orang pelit, orang korek, kalau namaku disebut dia tidak salawat, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau nama beliau disebut salawat. Kadang-kadang orang sekarang pidato nyebut nama Nabi Muhammad SAW, kata. SAW apaan ya? Hah? Emang ada dalam bahasa Muhammad sallallahu SAW, Nabi Muhammad SAW, kata. Ya, SAW. Kalau kita baca langsung jadi sau, ya. Sau apaan ya? Mau SAW, mau sau sama juga. Solawat dong. Repot banget ucapin solawat sampai SAW harus disebut. Setiap nama beliau disebut, setiap kita dengar nama beliau ucapin solawat sama Nabi Muhammad SAW. Orang yang solawat nama beliau beruntung. Yang tidak solawat namanya Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Karena itu berkat salawat kita menang. Berkat salawat umat Islam bakal menang. Banyakin salawat sama Nabi Muhammad. Banyak istighfar terutama bulan Rajab ini. Rasulullah SAW waktu dipanggil oleh Abu Jahal, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal kana min syai', apakah terjadi sesuatu? Qala na'am, iya, kata Nabi Muhammad. Terjadi sesuatu. Apa yang terjadi? Wa ma dzak, apa itu? Rasul menjelaskan, usriya bil lailah, tadi malam aku dijalankan, bukan jalan sendiri tapi dijalankan. Udah tahu pasti oleh siapa? Ya, ente enggak perlu nanya lagi. Dijalankan oleh Allah Subhanahu. Ila aina? Abu Jahal kembali bertanya, ila aina, kemana? Ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis. Jauh dari kota Makkah ke Baitul Maqdis. Terutama orang-orang dulu 30 sampai 40 hari pergi Rasulullah dari ke Baitul Maqdis. Tsumma asbahta baina dhahranaina, kemudian pagi ini udah ada di sini lagi di depan kita. Dia nanya lagi, udah lihat pakai nanya, ya. Kalau orang niat perlu nanya lagi enggak? Ente sekarang ada di sini, orang nanya di depannya, pantas ya. Ini kan dari bingungnya dia, udah dilihat pakai nanya. Sekarang kau ada di sini lagi. Kata Nabi, "Na'am, iya, enggak usah pakai tanya aja, udah tahu ente," katanya. Akhirnya Abu Jahal kan bingung, masa pulang pergi Baitul Maqdis tadi malam udah sampai di sini lagi. Dia nggak percaya, tapi dia nggak tunjukkan kalau dia nggak percaya. Nah ini ya, orang-orang yang jahat gitu, walaupun sudah tahu batil tetap aja dia sembunyikan ya, untuk biar ngancurin umat. Ini kerjanya Abu Jahal. Masyiral hadirin rahimakumullah. Lalu dia nyatakan, ya Muhammad, araita in da'autu qaumak atuhaddithu ma tuhaddithuni bih. Wahai Nabi Muhammad, seandainya aku panggil kaummu, maukah engkau bicarakan seperti yang kau bicarakan padaku? Qala na'am, kata Nabi Muhammad SAW, iya, aku akan bicara pada mereka. Subhanallah, Abu Jahal yang mau manggil mereka. Nabi Muhammad dari tadi bingung gimana ngumpulin orang, tiba-tiba Abu Jahal yang mau ngumpulin orang. Ini sudah satu anugerah dari Allah Subhanahu. Lalu Abu Jahal manggil, ya ma'syara Bani Abdi Manaf, ya ma'syara Bani Qusay, ya macam-macam suku bangsa Arab dipanggil oleh Abu Jahal. Berdatanganlah mereka, berkumpullah mereka, karena yang manggil Abu Jahal. Kalau yang enggak benar, yang manggilnya juga enggak benar, cepat sama-sama dia kumpul ya. Tapi kalau yang benar, yang manggil juga benar, kayak majelis ini Habib Muhammad ngajak kumpul, memang udah tepat sasaran banget ya. Alhamdulillah. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Abu Jahal langsung panggil mereka semua, mereka pada berdatangan. Semua mereka bertanya, ada apa? Hal kana min syai', hal hadatsa syai', macam-macam pertanyaannya. Abu Jahal jelas apa? Abu Jahal cuma menunjuk kepada Nabi Muhammad SAW. Coba tanya langsung saja pada Nabi Muhammad. Akhirnya beliau tanya, mereka bertanya, Rasul pun menjelaskan. Pertanyaan mereka seperti yang ditanyakan juga oleh Abu Jahal. Apa yang terjadi? Rasul jelaskan, tadi malam aku dijalankan ke Baitul Maqdis. Sekarang sudah ada di sini lagi? Ya sudah, kata Rasulullah. Mereka semua menggeleng-geleng kepala, tidak percaya. Mereka terheran-heran, ada yang naruh tangannya di atas kepala dan seterusnya.
Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, Rasulullah SAW tetap ini ada suatu peristiwa yang terjadi, peristiwa yang hebat yang terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka ingkar. Di antara mereka menyatakan, dulu saya pernah ke Baitul Maqdis, dulu saya pernah masuk ke masjid Baitul Maqdis. Kalau memang engkau pernah ke Baitul Maqdis, dia minta gambarkan bentuk masjid yang ada di Baitul Maqdis, bagaimana bentuk pintunya, jendelanya, berapa jumlahnya. Ini yang ditanya. Yang ditanya bentuk pintu dan jendela, berapa jumlahnya, bahkan ada di Bait. Masya Allah. Emang yang ditanya arsitek ya. Kalau ada bangunan ente masuk, pernah masuk ke Istiqlal apa enggak? Pernah ke Istiqlal apa enggak? Memang orang Citaim enggak sampai ke Istiqlal. Hah? Istiqlal, udah pernah ke Istiqlal? Nah, kalau saya tanya Istiqlal udah pernah, kira-kira pintu masjid Istiqlal ada berapa? Ada yang bisa jawab enggak? Ini Rasul masa datang sana, kalau kita masuk pun ke sana, masa yang ditanya pintunya, bentuknya, segalanya. Emang kalau orang mau Istiqlal mau hitung pintu? Nah, ini yang ditanyakan pada Nabi SAW yang tidak masuk akal. Tapi subhanallah, ketika mereka tanyakan semua itu, Allah SWT gambarkan di hadapan Nabi Muhammad SAW gambaran yang terang benderang tentang Baitul Maqdis, sehingga apapun yang mereka tanya dijawab oleh baginda kita Nabi kita Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, banyak sekali petunjuk-petunjuk yang terjadi yang diambil dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya peristiwa tersebut menunjukkan bagaimana ada ulama-ulama yang tidak mengamalkan dengan ilmunya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di situ juga ditunjukkan tentang akan rendahnya nilai dunia. Dunia ini kadang-kadang nilai hebat, kekayaan ya, nilainya tinggi, tapi ditunjukkan dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW lagi jalan, tiba-tiba beliau dipanggil oleh wanita dengan berbagai macam hiasannya, cantik sekali, bersolek dengan berbagai macam solekan yang indah. Rasulullah lewat, wanita cantik ini tadi memanggil-manggil, ya Muhammad, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak menoleh. Rasulullah tidak menoleh. Rasulullah ketika itu lewat saja bersama malaikat Jibril. Akhirnya Rasulullah bertanya, ya Jibril, siapa orang itu yang manggil-manggil? Wanita yang bersolek dengan berbagai macam keindahan dan perhiasan. Malaikat Jibril jelaskan, ya Muhammad SAW, itu adalah dunia. Dunia seorang wanita tua, nenek-nenek bersolek. Kira-kira cantik apa enggak? Nenek-nenek bersolek cantik apa enggak? Ya sekarang banyak dioperasi, mukanya yang udah kendor-kendor dikencengin lagi jadi cantik lagi. Tapi itu cuma casing, jangan salah-salah ya. Ini di dunia digambarkan seperti itu, nenek-nenek tapi wah cantiknya luar biasa. Yang salah-salah bisa. Rasul enggak menoleh, ya namanya nenek-nenek ya. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah, Rasulullah enggak menoleh. Kenapa? Inilah gambaran dunia. Dunia itu udah tua walaupun dihias, semakin tua semakin dihias, semakin tua semakin dihias. Lihat aja Citayam dulu. Sini saya pernah 8 tahun 84 kira-kira masuk sini dulu. Ya, masuk Citayam tahun 84, 85 berapa kali dulu sini. Masih banyak pohon apa karet ya. Ya pohon karet, lewat jalan kaki dari stasiun, wah masuk ke dalam kayak Muallim Nasri kemana-mana itu. Masya Allah. Sekarang udah ganti semua ya. Pohon karetnya masih ada nggak? Hampir habis. Terus bangunan udah mulai gedung-gedung. Nah, inilah dunia. Semakin tua semakin berhias, semakin bersolek dia. Digambarkan pada Nabi SAW. Masyarul hadirin rahimakumullah, inilah orang tergila-gila, senang, cinta. Saya teringat terus akan nilai dunia itu apa sih, seperti yang digambarkan oleh Ibnu Sammak, seseorang ulama sufi, seorang ulama sufi yang hebat. Suatu malam diriwayatkan Harun Ma'mun bin Harun ar-Rasyid, khalifah yang memimpin satu negara yang besar. Semua negara Arab itu menjadi satu di bawah kepemimpinan Ma'mun bin Harun ar-Rasyid. 32 negara lebih yang saat ini, semuanya satu di bawah pimpinan Ma'mun bin Harun ar-Rasyid.
bahkan melebar sebagian Eropa dan sebagian Asia Timur di bawah kepemimpinan beliau. Suatu waktu, suatu malam, Ma'mun bin Harun ar-Rasyid gak bisa tidur. Di saat khalifah tidak bisa tidur, beliau meminta dipanggilkan seseorang ulama sufi yang bernama Ibnu Sammak. Biasanya kalau kita nggak bisa tidur ngapain kira-kira? Kalau nggak bisa tidur ngapain? Manggil ulama nggak? Kalau nggak bisa tidur minta bimbingan sama ulama apa nggak? Kadang-kadang nggak bisa tidur kelayapan dia malam-malam jalan. Ya. Ada juga yang duduk mainin HP terus habis-habisan. Ini banyak cerita sekarang. Yang nggak tidur sekarang banyak. Ada yang nggak tidur ya ngapain? Main gaple. Kalau ulama-ulama dulu orang soleh nggak tidur ngapain? Sholat, zikir, ibadah. Karena itu kalau dicerita zikirnya saja ucapin la ilaha illallah sampai 100.000 kali. Wah, nggak tanggung, kita dengarnya aja bingung. Mereka nggak tidur, mereka zikir terus sama Allah. Ini orang-orang soleh, orang-orang baik. Mereka sholat, mereka baca Quran, mereka sholawat, mereka zikir. Ini orang-orang dulu, sekarang hampir habis sudah ya. Itulah Habib Abdul Qadir bin Ahmad Saggaf Al-Waliul Qutub pernah menyatakan, sekarang ini berbagai macam musibah terjadi pada umat Islam. Kenapa? Karena sudah tidak banyak lagi yang bangun di tengah malam sholat, menghadap pada Allah, menangis, meminta pada Allah. Nah inilah terjadi macam-macam bagi umat Islam. Kenapa? Karena jarang yang nangis datang di tengah malam pada Allah subhanahu wa ta'ala. Masyiral hadirin rahimakumullah. Tapi dulu ceritanya, rajanya saja hebat, sultannya, amirul mukmininnya hebat, nggak bisa tidur manggil ulama. Sekarang ada pemimpin yang nggak bisa tidur manggil ulama, lagi nggak tidur aja nggak pernah manggil ulama ya. Tapi yang lebih penyakit lagi, ulamanya memang yang menengek datang pada pemimpin. Ah ini lebih jelek lagi. Na'udzubillah min. Masyiral hadirin rahimakumullah. Saya nggak ngomong jauh-jauh dari masalah itu ya. Cerita tentang Nabi aja dulu ini ya. Ma'mun bin Harun ar-Rasyid ketika nggak bisa tidur panggil Ibnu Sammak. Singkat cerita datanglah Ibnu Sammak. Ibnu Sammak datang menghadap pada beliau. Langsung beliau nyatakan, ya Ibnu Sammak, saya nggak bisa tidur, saya gelisah, tolong nasehatin saya. Masya Allah, raja pemimpin yang begitu hebat gak bisa tidur minta dinasehatin. Ibnu Sammak menyatakan, ya Amirul Mukminin, ketika itu di hadapan Amirul Mukminin ada segelas air. Ada segelas air di hadapan Amirul Mukminin. Lalu dia nyatakan, ya Amirul Mukminin, seandainya di muka bumi ini terjadi paciklik, kering semuanya, tidak ada air sama sekali, melainkan hanya satu gelas itu saja air yang ada pada engkau, sedangkan air itu adalah milikku, kira-kira berapa anda berani membeli segelas air tersebut? Masya Allah, segelas air ditawarkan, berapa kira-kira berani beli? Ketika itu tidak ada air sama sekali, cuma hanya segelas. Amirul Mukminin menjawab, seandainya dengan separuh kerajaan pun aku akan beli. Aku akan beli air separuh kerajaan. Masya Allah, berapa ya harganya kira-kira? Itu segelas air. Lalu Ibnu Sammak menyatakan, ya Amirul Mukminin, seandainya air itu sudah menjadi milikmu, lalu engkau minum, ini caranya. Alhamdulillah. Jadi seandainya air itu sudah engkau minum, kemudian sisa air tidak bisa keluar, penyakit apa enggak? Udah minum air banyak enggak keluar lagi, sisanya gimana? Sakit apa tidak? Sakit. Makan terus, udah makan enggak keluar sisanya gimana? Coba bayangin ya. Sakit apa enggak? Gimana kalau sudah alhamdulillah kita makan lancar aja, udah masuk lancar, keluar juga lancar, nikmat banget dikasih sama Allah, lupa lagi sama Allah, udah makan, udah minum, udah nggak sholat lagi. Nah ini kebangetan udah ya, udah dikasih nikmat kayak gitu. Dibayangkan oleh Ibnu Sammak, seandainya air itu udah engkau minum, sisanya tidak bisa keluar, pasti akan sakit. Engkau akan berobat, mencari pengobatan di sana sini. Kira-kira berapa kau berani korbankan untuk mendapatkan keafiatan, kesembuhan itu? Amirul Mukminin nyatakan, dengan separuh kerajaan pun aku akan tempuh itu. Masya Allah. Ibnu Sammak menyatakan, ya Amirul Mukminin, apalah arti kerajaan yang kau miliki ini, yang menurut manusia orang-orang bilang hebat, sedangkan dia tidak beda dengan segelas air. Jadi kekayaan dunia sih apa artinya? Kekayaan yang hakiki seperti kita duduk dalam majelis ini satu kenikmatan, kekayaan sebetulnya. Kenapa? Akan diganjar dengan pahala yang hebat nantinya.
Walaupun duduk di majlis ini, inilah raudhah min riyadil jannah, taman sorga, pahalanya gede, nanti akan dirasakan di akhirat. Karena itu ulamanya dalam hadis Rasul bersabda, rakaatain minal fajri khairun min dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar aja lebih baik dari dunia dan isinya. Dunia apa? Sebesar-besar apapun tidak ada nilai sebetulnya. Itulah Rasul juga mengingatkan, lau kanatid dunya indallahi tazinu janaha ba'udhatin ma saqa kafiran minha syarbata ma. Seandainya dunia ini punya nilai walaupun seberat sayap nyamuk, senilai sayap nyamuk. Sayap nyamuk apa ya artinya ya? Sayap nyamuk sekilo berapa? Bingung ya, sayap nyamuk. Seandainya dunia ini punya nilai sayap nyamuk, orang kafir gak bakal dikasih sama Allah. Kenapa orang kafir dikasih bahkan kadang-kadang lebih dari kita? Karena dunia tidak ada nilainya. Yang ada nilai itu cuma akhirat. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah kita diajak. Tapi kadang-kadang orang tertipu. Dunia dia cari sampai ilmunya dia jual, agamanya dia jualkan, naudzubillah min. Untuk apa? Untuk dunia. Hati-hati. Dunia dia korbankan dengan segala yang dia miliki. Jabatannya segalanya dia tempuh untuk mendapat apa? Dunia. Naudzubillah min. Ingat, kebahagiaan yang hakiki cuma di akhirat nanti. Mau senang di dunia berapa lama? Kalau yang dilakukan dengan dosa, dengan khianat, dengan penistaan, semuanya akan hancur sebelum di akhirat nanti. Di dunia dia bakal hancur, di akhirat nanti akan lebih lagi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Karena itu alhamdulillah, insyaallah majlis ini yang kita hadir dalam saat ini membawa keberkahan untuk kita semua. Dengan majlis ini insyaallah Allah ampuni dosa-dosa kita. Dengan majlis ini insyaallah Allah tetapkan kita orang yang akan bahagia, insyaallah bahagia di dunia dan akhirat kita. Berkat majlis ini pula insyaallah Allah berikan kemenangan untuk umat Islam. Allah satukan hati umat Islam dalam taat dan taqwa. Allah singkirkan musuh-musuh Islam. Allah binasakan musuh-musuh Islam. Allah hancurkan orang-orang yang berniat busuk terhadap Islam. Allah binasakan mereka. Semoga Allah SWT berikan kemenangan bagi kita umat Islam di negeri kita dan pada penjuru dunia pada umumnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.